Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita Minggu 13 Februari 2022, Jeremia 17 ayat 5-10. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandalkan artinya menaruh kepercayaan kepada, menjamin akan kesanggupan, kekuatan atau kemampuannya. Jadi kalau dikatakan mengandalkan Allah, itu sama artinya menaruh percaya kepada Allah, menjamin kesanggupan akan kekuatan dan kemampuannya. Menaruh percaya kepada Allah hanya mampu dilakukan orang-orang beriman yang percaya walaupun belum melihat. Sedangkan orang-orang yang kurang atau tidak beriman sulit melakukannya, bahkan tidak bisa melakukannya. Sebab Allah itu tidak terlihat dan cara kerjanya tidak seperti yang dipikirkan manusia. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah itu diberkati? Diberkati artinya adalah ditambahkan nilainya. Kalau manusia yang hanya bernilai 6 umpamanya, bisa menjadi bernilai 9 atau 10 jika ia diberkati. Tanah yang tidak subur jika ditanami hanya akan mendapatkan hasil yang sedikit, katakanlah 4. Tapi tanah yang tidak subur itu jika diberkati akan menjadi subur dan menghasilkan nilai lebih, bisa 8, 9 dan seterusnya. Seseorang yang diberkati akan menghasilkan lebih dari kemampuannya sendiri atau kemampuan normalnya. Itulah orang yang diberkati. Jika ada pasukan 100 orang berperang melawan pasukan 50 orang, lalu pasukan 100 itu menang melawan pasukan 50, itu adalah normal atau wajar. Tetapi jika pasukan 50 itu menang melawan pasukan 100, itulah namanya diberkati. Ada kekuatan, ada hasil di luar kemampuan yang biasa. Inilah yang didapatkan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka berkelimpahan dan tidak khawatir akan masa depannya. Sebaliknya, kutuk adalah pengurangan nilai, mengarah kepada kesulitan, kekurangan dan penderitaan. Setelah manusia berdosa, maka terkutuklah tanah, mengeluarkan semak duri sehingga sulit dikelola manusia. Mereka harus menyucurkan keringatnya untuk mendapatkan makanannya. Terkutuklah ular, ia berjalan dengan perutnya dan makan debu tanah. Terjadi pengurangan nilai dari yang semestinya. Dan jika dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, maka nilai kebaikan seseorang manusia itu akan berkurang, bahkan habis, berubah menjadi sesuatu yang tandus, kering, dan menimbulkan kesusahan. Dalam nas khotbah ini dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebaliknya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan pengertiannya sendiri. Dalam ayat 7 dan 8 dituliskan, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau,
yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dan sebaliknya dalam ayat 5 dan 6 dituliskan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan memiliki sikap hidup yang berbeda dari orang-orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan pikirannya sendiri. Orang yang mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, ia patuh dan setia kepada Tuhan yang diandalkannya. Sekalipun perintah yang diberikan Tuhan kepadanya terkadang tidak masuk akal atau sulit dikerjakan manusia biasa, seperti Nuh umpamanya, membangun bahtera walau kedengarannya itu agak aneh. Tetapi ia melakukannya karena ia patuh dan setia kepada Tuhan yang ia andalkan. Abraham juga begitu. Ia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Hingga pada usia yang sudah tua ia mendapatkan seorang anak laki-laki. Ketika ia disuruh mengorbankan anaknya Ishak, ia pun mau melakukannya. Karena ia patuh dan setia kepada Allah yang memberkatinya. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak berbuat jahat kepada siapapun. Tidak perlu mengelabui orang lain. Ia tidak licik dan tidak berlaku curang untuk mendapatkan keuntungan. Tidak memburukkan orang lain untuk mengangkatkan derajatnya. Tidak perlu berpura-pura untuk menarik simpatik siapapun. Dan tidak memaksakan diri untuk berkenan di hadapan semua orang. Karena orang yang mengandalkan Tuhan hanya percaya kepada Tuhan yang setia, adil dan benar atas segala tindakannya. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak perlu membuat perlawanan dan serangan balik kepada orang yang menyerangnya, sebab ia yakin Tuhan akan menjaganya dan membela perkaranya, dan memberi yang setimpal kepada setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya. Sementara orang-orang yang mengandalkan manusia akan mengalami banyak kesulitan atau kesukaran-kesukaran, sebab jerih payahnya dan usahanya tidak diberkati. Dalam perilaku kesehariannya, mereka ini tidak menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Mereka menjauh dari Allah, karena pikirannya tanpa Allah pun mereka bisa hidup. Mereka bisa saja tampak sulit satu dengan sesamanya, karena biasanya kebersamaan adalah kata kunci kekuatannya. Berdiskusi panjang lebar dan mengumpulkan berbagai pendapat atau opini menjadi sangat penting bagi orang-orang yang kurang mengandalkan Tuhan. Sebab menurut mereka, semakin banyak pendapat dan pandangan manusia dari berbagai sudut pandang dianggap sangat menentukan hasil yang akan dicapai. Sehingga tidak mengherankan jika terkadang walaupun sudah banyak fasilitas yang dipakai, waktu, dana dan pemikiran manusia, tetap hasilnya tidak seberapa, bahkan bisa saja tak menghasilkan apa-apa, sebab Tuhan tidak memberkatinya. Oleh sebab itu, saudaraku, andalkanlah Tuhan dalam segala perkara, sebab Ia mampu melakukan apapun untuk kebaikan siapa saja yang percaya dan yang datang kepadanya. Dia berkuasa dan Ia maha baik. Ia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus ia melakukan perkara besar, menyembuhkan penyakit, melenyapkan kelemahan manusia, mengusir setan-setan, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dituliskan dalam Ogen Matius 4 ayat 23-25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saudara-saudaraku, yang paling kita perlukan saat ini adalah pembaharuan hidup untuk lebih mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Seperti dituliskan pada Invokatio Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu,
dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hanya orang-orang yang melakukan hukum kasih inilah yang benar-benar dapat mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dan yang akan menerima berkat-berkat Allah. Seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin.